Selamat sore kepada Dewan Penilai, rekan-rekan sekalian, serta Bapak Ibu dosen pendamping yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Perkenankan kami dari tim penelitian PKMRSH dari Universitas Negeri Semarang dengan judul Tighten Our Bond Online Support Group sebagai intervensi psikologis pada mahasiswa yang mengalami cabin fever. Dengan anggota tim kami yaitu Hamila Ahda Soraya Rahma sebagai ketua, kemudian Imam Maulana, Dinda Ayu, dan Dewi Anissa sebagai anggota, serta Ibu Pradipta Kristi Pratiwi sebagai dosen pendamping. Pandemi COVID-19 yang semakin masif harus segera ditekan untuk meminimalkan risiko yang ada. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan PSBB yang meliputi 3 kondisi, yakni bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Kebijakan belajar dari rumah membuat seluruh aktivitas pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga mahasiswa melakukan seluruh aktivitasnya dari rumah saja. Lonjakan kasus yang semakin tinggi pada beberapa bulan lalu membuat masyarakat masih harus tetap melaksanakan aktivitasnya dari rumah. Hal ini lantas menjadikan individu merasa terisolasi. Mahasiswa yang juga merupakan elemen masyarakat turut merasakan dampak dari pandemi ini. Mereka rentan merasa terisolasi dan tertekan akibat adanya tugas perkuliahan serta berkurangnya interaksi secara langsung dengan pihak lain. Selain itu, kendala teknis seperti jaringan internet serta device yang kurang mendukung ketika pembelajaran daring membuat mahasiswa menjadi semakin tertekan. Apalagi jika mereka berada di rumah yang kurang kondusif untuk belajar, seperti kondisi rumah yang bising, dapat berpengaruh pada daya ingat sehingga memicu terjadinya stres pada mahasiswa. Berbagai hal tersebut berpotensi memunculkan gejala cabin fever. Cabin fever adalah sebuah sindrom iritabilitas yang muncul akibat terlalu lama di dalam ruangan, yang disertai dengan berbagai gejala psikologis, seperti mudah tersinggung, lesu, sedih, malas beraktivitas, serta merasa putus asa dan tidak berdaya, dan paranoid. Hal ini berdampak pada perubahan pola makan, perubahan berat badan yang signifikan, sulit berkonsentrasi, serta pola tidur yang bermasalah pada individu. Meskipun cabin fever tidak termasuk dalam gangguan mental pada DSM-5, tetapi apabila dibiarkan, maka gejala-gejala yang muncul dapat mengarah pada berbagai gangguan mental yang cukup serius, seperti depresi dan gangguan kecemasan. Ditinjau dari gejala dan dampaknya, cabin fever memiliki beberapa gejala yang hampir sama dengan depresi, dan salah satu intervensi yang tepat untuk mengurangi gejala-gejala tersebut adalah online support group. Online support group merupakan kelompok yang terjalin secara daring, memiliki anggota-anggota yang aktif, kontak fisik yang rendah, dan anggota-anggotanya memiliki permasalahan yang hampir serupa, serta anggota kelompok dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya secara jujur. Dengan ciri online support group tersebut, maka kami mengangkat tema Tighten Our Bond yang berarti mempererat ikatan kita, di mana dalam pelaksanaan intervensi ini, masing-masing dari anggota kelompok dapat merasakan bahwa mereka tidak sendiri dan dapat berbagi cerita dengan rekan-rekan yang memiliki permasalahan serupa. Adapun rumusan masalah pada penelitian kami yaitu bagaimana keefektifan online support group dalam mereduksi cabin fever pada mahasiswa selama pandemi COVID-19. Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari intervensi online support group guna menurunkan gejala cabin fever yang dialami oleh mahasiswa selama pandemi COVID-19. Jenis dan desain penelitian ini adalah kuantitatif eksperimental one group test process design dan koordinasi dengan tim dan dosen pendamping kami lakukan secara blended, sedangkan proses eksperimen seluruhnya dilaksanakan secara daring. Pada tahap pertama, kami melakukan studi literatur guna menyusun konstruk teori sebagai dasar dari penelitian, dan di tahap kedua yaitu tahap pra-eksperimen, di mana kami mempersiapkan alat yang akan digunakan saat intervensi, seperti menyusun modul, kemudian mempersiapkan skala, dan mencari subjek dengan cara menyebarkan skala cabin fever. Selanjutnya, membuat grup WhatsApp untuk kelompok eksperimen guna memudahkan koordinasi antar partisipan dan peneliti. Kemudian selanjutnya pada tahap ketiga, yakni tahap pelaksanaan eksperimen, yaitu dengan pemberian intervensi berbasis online support group pada partisipan. Dan di tahap keempat merupakan pasca eksperimen dengan memberikan post-test pada partisipan, kemudian selanjutnya diberikan follow-up serta evaluasi program. Dan di tahap kelima, melakukan pengelolaan data, dan pada tahap keenam, kami melakukan analisis data yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan software statistik. Pada tahap ketujuh, yaitu menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir, dan di tahap kedelapan adalah menyusun artikel ilmiah. Berikut ini kami sajikan penjabaran dari tahap ketiga, yakni tahap eksperimen. Dalam tahap pemberian intervensi ini, kami membaginya dalam 6 sesi. Sesi pertama adalah sesi building rapport, sesi kedua adalah sesi eksplorasi dan pemetaan masalah partisipan, pada sesi ketiga adalah sesi coping stress, sesi keempat creativity, sesi kelima adalah social support, dan pada sesi keenam merupakan sesi evaluasi dan terminasi. Hasil capaian penelitian ini berupa yang pertama laporan kemajuan dengan persentase pengerjaan sebesar 100%, kemudian laporan akhir dan juga artikel ilmiah dengan persentase pengerjaan sebesar 90%, serta modul intervensi dengan persentase pengerjaan sebesar 95%. Tabel sebelah kiri merupakan tabel uji hipotesis.
yang mana hipotesis diterima jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Nilai signifikansi pada post test hingga pretest sebesar 0,012 dan juga follow up hingga post test sebesar 0,18 yang berarti keduanya lebih kecil dari 0,05. Sehingga hipotesis online support group efektif untuk mereduksi gejala cabin fever pada mahasiswa selama pandemi COVID-19 diterima. Selanjutnya, efektivitas ini juga terlihat dari tabel hasil analisis glucose test partisipan yang mana pada periode post test hingga pretest menunjukkan rata-rata sebesar 4,5 dan jumlah keseluruhan mencapai 36. Kemudian pada periode follow up hingga post test menunjukkan rata-rata sebesar 4 dan juga jumlah keseluruhan mencapai 28. Dan ditujukan secara lebih dinamis dalam grafik dinamika cabin fever partisipan. Sebagai keterangan dapat dilihat bahwa grafik yang berwarna biru merupakan grafik pretest, grafik yang berwarna merah merupakan grafik post test, dan grafik yang berwarna hijau merupakan grafik follow up. Secara lebih rinci, cabin fever mencakup berbagai kelompok gejala seperti depresi, kecemasan, obsesif kompulsif, dan juga gangguan tidur. Di mana dinamikanya sebagai berikut. Pada yang pertama, grafik dinamika kelompok depresi partisipan seperti lesu, lunglai, sedih, ditunjukkan dengan grafik di mana hampir semua partisipan mengalami penurunan. Tetapi ada satu partisipan yang mengalami kenaikan pada skor follow up-nya, meskipun tidak sebesar pada skor testnya, yaitu ini pada partisipan RM. Selanjutnya pada grafik dinamika kelompok gejala kecemasan partisipan yang meliputi berbagai gejala seperti takut berlebihan, susah konsentrasi, dan tidak fokus, di mana hampir semua partisipan mengalami penurunan dan hanya satu partisipan yang mengalami kenaikan skor pada follow up-nya. Ini pada partisipan DI, meskipun tidak sebesar skor pada pretestnya. Selanjutnya pada kelompok gejala obsesif kompulsif, di mana seperti gejala lelah, cemas berulang kali, kemudian memikirkan suatu secara berlebihan, di mana hampir semua partisipan mengalami penurunan dan hanya satu partisipan yang memiliki skor yang sama dalam pose dan juga follow up-nya, yaitu pada partisipan DL. Yang keempat, yaitu kelompok gejala gangguan tidur, di mana gejalanya seperti sulit dalam tidur, berlebihan dalam tidur, dan juga mengantuk di siang hari. Di mana hampir partisipan mengalami penurunan, serta dua partisipan DL dan WA memperoleh skor yang sama dalam post test dan juga follow up. Pada partisipan DI memperoleh kenaikan skor yang sedikit, akan tetapi tidak sebesar skor pada pretestnya. Selanjutnya pada potensi hasil penelitian ini berupa publikasi artikel ilmiah dan juga dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya terkait online support group dan cabin fever. Sedangkan manfaat secara teoritis, yakni penelitian ini turut memberikan sumbangsi pada perkembangan ilmu psikologi. Sedangkan manfaat secara praktisnya, yakni pada bidang kesehatan, di mana secara khususnya pada kesehatan mental, yang mana cabin fever yang dialami oleh mahasiswa dapat menjadi isu yang perlu diperhatikan oleh praktisi kesehatan mental seperti konselor, psikolog, dan juga psikiatri. Sedangkan pada bidang pendidikan, di mana dapat menjadi rujukan bagi penyusun kurikulum, akan menyusun kurikulum pendidikan yang tidak membebani dan kreatif bagi mahasiswa supaya tidak terus menyumbang gejala cabin fever. Selanjutnya adalah memperoleh hak paten melalui hak atas kekayaan intelektual atau HKI untuk modul intervensi. Rencana tahap berikutnya berupa penyelesaian dan evaluasi laporan akhir, mengevaluasi artikel ilmiah, dan juga mengajukan HKI modul yang dilaksanakan pada minggu pertama. Selanjutnya berupa dokumentasi kegiatan penelitian dan juga bukti nota. Terima kasih, saya kembalikan kepada